Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi kicau mania Indonesia. Jumpa lagi di channel Sayang Satwa kawan ya. Alhamdulillah pada sore hari ini kawan ya, saya berkesempatan lagi untuk membuat sedikit ulasan setelah dari sekian minggu, bahkan 1 bulan lebih kawan ya, saya terakhir melakukan upload di channel Sayang Satwa ini. Mohon maaf untuk penonton setia channel Sayang Satwa. Dan pada sore hari ini kebetulan saya mempunyai ide untuk kita saling berinteraksi lagi kawan ya. Saya memberikan ulasan, kawan-kawan memberikan tanggapan dan memberikan komentar. Dan mumpung saya ada niat untuk membuat ulasan, kita gas saja kawan ya. Oke, pada kesempatan sore hari ini kawan, saya kebetulan mempunyai salah satu burung anis kembang yang sedang menjalani proses mabung, dan berketepatan dengan itu saya akan membagikan ulasan tentang bagaimana cara merawat burung anis kembang yang sedang mabung. Tentunya harapannya ketika burung anis kembang yang sedang mabung itu nanti mabungnya berjalan dengan lancar, dan nanti pasca mabungnya tidak terjadi kendala macet, kendala sakit, kendala yang mungkin tidak diharapkan oleh kawan-kawan. Jadi simak sampai habis video ini kawan ya. Oke. Sebenarnya merawat burung anis kembang yang sedang mabung itu sangatlah mudah kawan ya, sangatlah mudah. Tapi sebagian besar atau kebanyakan dari para kicau mania atau para hobi anis kembang itu ketika menemui burung anis kembangnya itu sedang mabung, dia itu seperti malas untuk merawatnya kawan ya. Padahal untuk merawat burung anis kembang yang sedang mabung itu sangatlah mudah. Satu hal yang perlu kita pahami tentang burung anis kembang yang sedang mabung adalah ketika burung anis kembang kita sedang mengalami mabung, berarti kondisi burung anis kembang kita sedang berada pada kondisi yang tidak fit. Itu adalah satu hal yang harus kita pahami bersama. Lantas bagaimana tips dan trik agar burung anis kembang yang sedang mabung itu bisa melalui fase mabungnya dengan lancar? Oke, yang pertama yang harus kawan-kawan lakukan ketika kawan-kawan pertama menemui burung anis kembang kawan-kawan ada tanda-tanda untuk mabung. Tanda-tanda untuk mabung itu apa saja kawan ya? Yang paling mudah kita jumpai adalah burung dari rajin bunyi menjadi malas bunyi. Kemudian tanda-tanda kedua, ada bulu halus yang mulai dijatuhkan. Dan tanda-tanda yang ketiga, burung anis kembang yang sedang mabung itu terlihat dari warna bulunya. Bulunya tampak kusam dan kering. Dan ketika kita memandikan burung anis kembang yang akan menjalani proses mabung, ketika dia nyelup di dalam keramba atau tempat mandi, bulunya itu gampang basah. Jadi ketika kita menemui tanda-tanda itu, berarti kita harus bersiap-siap. Oh, ternyata burung yang kita rawat akan menjalani yang namanya fase mabung. Oke, langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya yang pertama adalah ketika burung anis kembang yang sedang mabung itu kita tidak boleh mengganggunya kawan ya. Lakukan pengkerodongan full 24 jam. Lantas apa perbedaannya dengan burung yang sedang tidak mabung? Perbedaannya terletak pada lama pengkerodongan. Kalau burung yang sedang tidak mabung, anis kembang, itu setiap pagi selalu saya buka kerodong, saya embunkan, saya jemur, ketika waktunya saya mandikan. Tetapi burung anis kembang yang sedang mabung, itu kita full kerodong 24 jam kali, kalau saya kawan ya, kali 4 hari. Jadi selama 4 hari burung ini baru saya buka hari ini. Setelah 4 hari kawan ya, mungkin akan tampak di dalam video ini kawan ya. Jadi kotorannya sudah menumpuk dan dia lancar untuk menjatuhkan bulunya. Selama 4 hari burung ini ekstra foodingnya saya kasih 1 hari itu saja kawan ya. Jadi 3 hari selanjutnya dia hanya makan fur dan minum air. Maka dari itu untuk pemberian fur dan air saya berikan full, dan saya pilihkan cepuk fur yang agak besar kawan ya. Jadi saya bisa mengira-ngira bahwa dalam 4 hari ini nanti fur ini masih tersedia, mungkin sisa sedikit. Intinya taruh fur penuh, kemudian
air minum juga dipenuhi, kasih extra fooding. Kalau saya ngasih jangkrik tidak banyak-banyak kawan, mungkin 5 atau 7 ekor saja dalam hari itu kawan ya. Setelah itu saya tutup prodong, kemudian saya gantungkan di tempat yang sepi dan saya buka lagi 4 hari lagi. Itu adalah langkah pertama. Kemudian langkah kedua, kita harus perlahan-lahan menurunkan extra foodingnya. Dengan cara seperti apa? Ya cara seperti itu, dikasih extra fooding 4 hari sekali, jumlahnya pun tidak banyak-banyak, hanya mungkin sekedar cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya. Kemudian langkah yang ketiga kawan ya, stop jemur, stop embun. Terus ada yang bertanya, Pak, burung mabung apakah boleh dimandikan? Saya jawab boleh kawan ya. Ketika ada jadwal pembersihan sangkar, taruhlah burung anis kembang yang sedang mabung tersebut di dalam keramba mandi sambil kita membersihkan sangkar. Selama 4 hari itu sudah kotor sekali kawan ya, sudah sangat kotor sekali. Kita harus membersihkan, mencuci karpet ala sangkar dan biarkan burung anis kembang tersebut mandi kalau dia mau mandi. Kalau tidak mau mandi tidak apa-apa, langsung kembalikan ke sangkarnya. Tapi rata-rata langsung dia akan jebur kawan ya, karena merasa 4 hari itu dia merasa tidak mandi, itu mungkin badannya merasa kering sekali. Kemudian langkah yang keempat kawan ya, kita harus membiarkan burung anis kembang yang sedang mabung tersebut diam. Kita tidak usah gusar. Kok burung anis kembang saya yang sedang mabung sekarang kok tidak bunyi sama sekali Pak? Bagaimana? Apakah nanti dia pasca mabung bunyi? Sudahlah kawan, burung anis kembang yang sedang mabung itu badannya itu luar biasa sakit sekali kawan ya. Jadi tidak heran burung anis kembang yang sedang mabung itu rata-rata kebanyakan dia akan diam. Mungkin ada sebagian kecil burung anis kembang yang sedang mabung dia tetap gacor, ada. Tapi sebagian besar burung anis kembang yang sedang mabung itu pasti dia diam atau minimal hanya ngeriwik atau ngeplong mungkin sekali 2 kali. Burung yang ada di samping saya ini dia sudah ngerol kawan ya sebelum mabung, dan sekarang itu bunyi sedikit pun tidak, ngeriwik pun tidak, dia diam kawan ya. Dan saya menyadari dia diam itu dikarenakan dia atau badannya sakit semua. Kita tidak usah egois untuk memburu nafsu mabung harus bunyi, jangan. Justru ketika burung anis kembang kita sedang mabung, sedang merontokkan buru kepala, jadi burung anis kembang yang ketika mabung kok dia diam, seharusnya kita senang kawan ya. Karena rata-rata burung anis kembang yang sedang mabung kok dia tidak gacor, rata-rata ya kawan ya, rata-rata dia proses mabungnya akan berjalan cepat dan lancar. Tapi sebaliknya, ketika kawan-kawan mempunyai burung anis kembang yang sedang mabung tetap gacor, kawan ya, tanda kutip tetap gacor, burung tersebut ketika mabung akan berkepanjangan. Contohnya dia akan botak di kepala itu dalam waktu yang berbulan-bulan sebelum pada akhirnya dia muncul bulu baru di kepala. Itu adalah plus minus. Tapi kalau saya ya sedapatnya saja. Kebetulan burung yang ada di samping saya ini dia ketika mabung dia diam, berarti ini nanti apa itu mungkin perkiraan saya dia nanti akan lancar menjalani proses mabung. Yang kelima kawan, dan ini tidak kalah penting kawan ya, sebisanya kita menyendirikan burung anis kembang yang sedang mabung di tempat yang lebih sepi. Karena ketika kita mendekatkan burung anis kembang yang sedang mabung ke sesama spesies atau sejenis kawan ya, dia nanti akan tertekan mentalnya. Akibatnya apa? Akibatnya ketika dia nanti selesai mabung, dia mungkin masih mengalami yang namanya ketakutan karena selama dia mabung dia terus diintimidasi kawan ya. Jadi sebaiknya dijauhkan, semisal mendengar pun tidak keras-keras, tidak apa-apa kawan ya. Yang penting tidak boleh tempel. Bedakan ruangan. Taruh misalnya yang gacor taruh di depan, yang mabung taruh di belakang. Sampai kapan Pak? Sampai burung itu selesai menjatuhkan bulunya. Jadi saya menganggap burung yang sedang mabung itu bukan selesainya, saya bukan ketika dia rapi, tidak kawan. Saya itu mengukur burung anis kembang yang sedang mabung itu selesainya kapan? Selesainya adalah ketika dia selesai menjatuhkan bulunya kawan ya. Jadi ketika
setiap 4 hari sekali kan kita ngecek kawan ya. Jadi mungkin hari ini sudah saya bersihkan rapi toh. Kemudian 4 hari lagi saya lihat kok masih banyak bulu halus dan bulu besar yang jatuh, berarti burung ini belum selesai menjatuhkan bulunya, belum selesai mabung. Lanjut sama dengan terapi yang sama. Kemudian 4 hari lagi dilihat sampai nanti saya menemukan 4 hari kemudian di alas karpet ini saya tidak menemukan bulu yang jatuh, entah itu bulu halus atau bulu besar. Dari situ saya nanti bisa memutuskan, oh burung ini sudah selesai menjatuhkan bulunya. Jadi dia nanti akan fokus ke pertumbuhan bulu baru. Nah, untuk pertumbuhan bulu baru itu nanti sudah beda lagi kawan, tidak 4 hari sekali. Untuk pertumbuhan bulu baru saya mulai merawatnya setiap hari kawan. Dengan cara apa? Dengan cara saya melakukan penggenjotan extra fooding setiap hari. Saya kasih jangkrik 10 ekor 10 ekor pagi dan sore. Saya ukur seperti biasa, saya ukur dia nanti kuatnya makan berapa ekor, kawan ya. Kalau dia kuatnya makan 7 ekor, berarti langsung saya set 7 ekor pagi, 7 ekor sore. Saya lakukan penggenjotan seperti itu. Saya akan langsung melakukan pengembunan, kawan ya. Saya langsung melakukan pengembunan meskipun bulunya masih merebung, kawan ya. Merebung itu tumbuh bulu jarum, tidak apa-apa, tidak masalah. Kita harus memulai start dari itu, kawan ya. Biar nanti ketika dia sudah rapi, dia itu sudah dalam keadaan yang siap mental, siap untuk berbunyi lagi. Untuk mandi, saya lebih rutinkan lagi, mungkin setiap 2 hari atau 3 hari sekali. Tapi untuk jemur saya masih stop, kawan ya. Penjemuran bisa dilakukan kapan? Penjemuran bisa dilakukan ketika bulu yang merebung atau bulu jarum itu sudah tumbuh panjang atau rapi, tidak ada bulu jarumnya. Oke kawan, saya kira sudah sangat panjang dan lebar sekali saya memberikan ulasan tentang bagaimana perawatan anis kembang kita saat menjalani fase mabung. Oke, semoga ulasan tadi bisa bermanfaat untuk kawan-kawan penonton setia channel Sayang Satwa, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan saya semangat untuk membagikan video-video lain seputar kicau mania. Oke kawan, salam satu hobi. Saya doakan kawan-kawan selalu dilancarkan dalam segala urusannya. Oke, sehat selalu untuk kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.